Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Lu Kaisan mengendurkan tangannya dengan lemah, pisau panjang merah menyala di tangannya terlepas, dan kemudian dia berlutut di depan Suyang dan mati. Dalam sekejap, baik prajurit di bawah gunung dan murid Tian Lanzong tercengang. Lusinan kultivator panggung Yuan Ying itu semakin saling memandang, ekspresi mereka tercengang, dan mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Ini, bagaimana situasinya? Seorang kultivator di tahap Yuan Ying berkata dengan tidak percaya. Tuan Lu Kaisan, apakah dia sudah mati? Kultivator lain dari tahap Yuan Ying juga tidak dapat mempercayainya. Lu Kaisan, tapi orang kuat di alam gua dan surga, di medan perang, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, hari ini dia meninggal entah bagaimana di daerah pegunungan terpencil di Qizhou. Ini membuat mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Haruskah kita pergi, balas dendam Tuan Lu Kaisan? Pada saat ini, seorang pria dari panggung Yuan Ying berkata, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sialan, Lu Kaisan adalah seorang kultivator di alam gua surga, dan Lu Kaisan bukanlah lawannya, apakah kita akan naik dan mati? Kata kultivator tahap Yuan Ying lainnya. Jadi, setelah berdiskusi beberapa kalimat, mereka saling memandang dan kabur dengan tergesa-gesa. Itu benar-benar guntur dan hujan 10 menit yang lalu, mereka mengepung sekte Tianlan dengan cara yang kuat. 10 menit kemudian, komandan mereka, Lu Kaisan, meninggal, dan mereka melarikan diri seperti anjing yang berduka. Suyang membalikkan suaranya, melihat Tian Lanzong yang ditelan api. Untungnya, pada akhirnya, Suyang menemukan beberapa energi spiritual untuk melindungi murid-murid sekte Tianlan meskipun kerugian kali ini tampaknya relatif besar. Untungnya, tidak ada murid sekte Tianlan yang terbunuh. Suyang melambaikan tangannya, dan energi spiritual biru mengalir ke langit, seperti sambaran petir. Boom! Aura meledak di udara, dan gelombang kejut putih menyebar seperti riak. Awan di sekitarnya hancur seketika setelah menyentuh gelombang kejut. Setelah beberapa saat, badai petir turun, dan memadamkan api. Tetapi pada saat ini, seluruh sekte Lan Surgawi dibakar, dan dindingnya hancur. Wajah Suyang menjadi gelap, dia ceroboh. Dan dia menyebabkan Lu Kaisan menyebabkan kerusakan seperti itu pada Tian Lanzong. Melihat para prajurit yang melarikan diri, Suyang melompat di depan mereka, melambaikan sepasang tangan besar terus-menerus, dan aura kekerasan melesat keluar. Tiba-tiba sebuah bagian dari reparasi dihancurkan oleh energi spiritual. Kamu di sini, apakah kamu ingin pergi kemanapun yang kamu inginkan? Suara samar Suyang datang. Suyang menyapu matanya dan melihat selusin pembudidaya di panggung jiwa baru lahir. Suyang bergerak di depan mereka dalam sekejap dan berkata, jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, tidak ada dari Anda yang harus pergi. Mereka yang berada di periode Yuan Ying hampir mati karena terkejut saat melihat Suyang. Baru saja Suyang meninju sampai mati sosok heroik seorang kultivator di alam gua langit Lu Kaisan, meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di benak mereka. Suyang membunuh Lu Kaisan dalam hitungan detik, tidak mudah membunuh mereka dalam hitungan detik. Hentikan kalian semua, jika ada di antara kalian yang lari, aku akan mengirimnya untuk menemui Raja Hades. Suyang membuka mulutnya dan berkata, meskipun suaranya tidak keras, semua orang mendengarnya. Terutama para pembudidaya di panggung jiwa baru lahir, di depan Suyang, ditatap oleh mata gelap dan kecil Suyang, beraninya untuk bergerak. Tuanku, semua ini adalah kesalahpahaman. Kami datang ke sini, bukan maksud kami, Lu Kaisan yang membawa kami ke sini. Ya, Kaisar awalnya menyuruh kami kembali ke kota kekaisaran. Lu Kaisan membawa kami ke sini secara pribadi, jadi kami tidak berani melawannya. Para pembudidaya di tahap Yuan Ying mendorong segalanya ke Lu Kaisan satu demi satu. Suyang telah mendengarkan dengan tenang, dan setelah mendengarkan, dia berkata dengan ringan, apakah kamu sudah selesai berbicara? Jika kamu sudah selesai, pergi dan perbaiki bangunan yang rusak untukku. Para pembudidaya di tahap Yuan Ying memandang Suyang dengan ekspresi tercengang, tidak tahu apa maksud Suyang. Suyang menunjuk ke Lanzong surgawi yang terbakar dan berkata, kamu melakukan ini. Jika kamu menghancurkannya, apakah kamu ingin pergi? Kamu berpikir terlalu baik. Jika kamu tidak dapat memperbaikinya untukku, kamu tidak harus pergi. Suyang berkata, melihat orang-orang ini sambil tersenyum.
Nyatanya, Tian Lanzong sebelumnya, karena usia Yuan Ying, toko hewan peliharaannya sudah usang, kali ini api bersih dan lumayan bagus. Apalagi tidak terbakar sia-sia, masih ada lebih dari 10.000 orang di sini. Selama diminta membangun kembali Sky Lanzong, pembangunannya akan lebih cepat selesai. Para pembudidaya di tahap Yuan Ying menghela nafas lega ketika mereka mendengar ini. Selama itu bukan untuk hidup mereka, segala sesuatu yang lain mudah dikatakan. Lusinan pembudidaya di tahap jiwa baru lahir diancam oleh Su Yang dan hanya bisa berlari untuk mengancam pembudidaya di tahap inti emas di bawah ini. Para pembudidaya panggung jin dan memimpin tentara biasa lainnya. Segera, pasukan lebih dari 10.000 orang membangun kembali sekte Tianlan dengan kecepatan penuh. Prajurit ini, meski hanya prajurit biasa. Bahkan prajurit yang paling buruk pun memiliki periode pembangunan markas. Ditambah beberapa ratus kultivator panggung Jindan dan puluhan kultivator panggung Naswoying, kecepatan rekonstruksi sangat cepat. Garis besar dibuat ulang pada hari pertama. Keesokan harinya, semua rekonstruksi selesai. Seluruh Tian Lanzong memiliki tampilan yang benar-benar baru. Adapun orang-orang ini, Su Yang merasa apa yang mereka katakan benar, mereka semua dibawa oleh Lu Kaisan, dan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini Su Yang membebaskan mereka. Tentu saja, sebelum melepaskannya, Su Yang menggeledahnya lagi, dan hasil panennya sangat kaya. Su Yang memandangi pegunungan harta karun, merasa sedikit lucu. Lu Kaisan benar-benar orang yang baik. Lupakan tentang memberikan kepala sejauh ribuan mil, dan begitu banyak harta. Ketika memikirkan ini, Su Yang tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pada saat ini, tiba-tiba, Su Yang melihat bayangan hitam terang yang hampir transparan di sudut, melayang lewat dengan sangat cepat. Mata Su Yang sangat menakjubkan, tanpa diduga, kamu cukup pandai bersembunyi. Karena itu, Su Yang mengejar bayangan hitam itu. Bayangan itu sepertinya menyadari bahaya, dan dengan cepat menyapu ke satu arah. Benar saja, itu kamu, metode jahatmu cukup hebat, aku hampir tidak menemukanmu. Kata Su Yang, mengejarnya dengan kecepatan lebih cepat. Bayangan hitam pucat ini adalah bagian dari kesadaran spiritual yang diterbangkan oleh Lu Kaisan. Ketika kultivator berada di tahap inti emas, ia dapat mati secara fisik, dan jika inti emas lolos, ia dapat bangkit kembali. Dan ketika periode Yuan Ying tercapai, tubuhnya akan mati. Selama Yuan Ying lolos, dia dapat terlahir kembali, dan dapat mempertahankan sebagian besar kekuatan sebelumnya.